ini akan berbicara tentang iman dan pemuritan. Karena kalau hanya beriman tanpa dimuridkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus tentunya, kita akan mudah goyang. Kita akan seperti orang-orang yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa badai, oleh rupa-rupa pengajaran, oleh rupa-rupa apa? Penyesatan di akhir zaman. Saudaraku yang terkasih, dimuridkan itu sangat penting. Ya, setiap orang, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, yang percaya kepada Kristus masuk dalam perjalanan rohani sebagai muridnya, ada disiplin-disiplin rohani yang harus kita kerjakan dalam pemuritan itu. Jadi proses untuk menjadi murid harus dilalui dengan apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, sebagai murid kita harus mengikuti teladan Kristus. Panggilan yang Yesus berikan untuk mengikut Dia adalah apa? Menjadi penjala manusia. Jadi saudara, kalau kita mau menjadi murid Kristus, kita akan mengikuti yang pertama panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan buat kita itu apa? Menjadi penjala manusia. Ya, saya bersyukur sekali bahwa jemaat SICC adalah jemaat-jemaat yang suka menjala manusia. Ya, kenapa? Karena mereka selalu bersaksi bahwa bagaimana mereka mengalami kuasa mujizat di gereja kita, selalu bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan lewat gereja dan pelayanan, bagaimana mengalami tanda heran lewat pelayanan, sehingga selalu suka bersaksi. Ya, jadi kita selalu kedatangan di gereja kita ini saudara, orang-orang baru, dan semua itu akibat dari semangat murid-murid di SICC yang bersaksi, ayo kalau mau didoakan, didoakan di gereja, di SICC, sebab kita akan menemukan lawatan Tuhan lewat persekutuan ibadah di tempat ini, saudara. Nah, yang berikutnya kita lihat bahwa panggilan tidak hanya berfokus pada kesenangan kita. Panggilan memberikan arah fokus yang baru, lebih berorientasi pada manusia. Jadi people oriented. Jadi kita percaya saudara, Tuhan mau saudara dan saya ini jangan kepada panggilan yang menyukakan kita. Apa panggilan yang menyukakan kita? Yaitu segala kesenangan dunia, ya, kemalasan, dan seterusnya. Apalagi saudara, yang mudah saja, saya malas ke gereja hari ini, ikut live streaming saja. Jangan saudara, lebih baik satu hari di pelataran rumah Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi saudara sekalian, ketika memilih untuk datang beribadah, melebihi daripada berada di rumah saudara ketika saudara tidak sedang dalam kesibukan, engkau sedang mengikuti panggilan sorga. Dan panggilan sorga itu bernama apa? Menjala manusia. Karena kesenangan manusia kan menjala ikan. Tapi Tuhan ubah untuk menjala manusia, lebih utama, saudara. Kekristenan tanpa bersaksi adalah mati. Saudara bisa buka di dalam Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Iblis ular naga itu selalu mendakwa kita siang dan malam. Apa yang dia dakwa? Ketika kita jatuh di dalam dosa, dia selalu dakwa intimidasi. Dia katakan kau tidak berharga, kau tidak layak, kau tidak pantas. Dia selalu mendakwa kita. Dan iblis itu hanya bisa dikalahkan, ayat 12, dengan kesaksian perkataan kita. Maka iblis dilemparkan ke bawah. Artinya iblis ular naga dikalahkan. Saudara, waktu kita mengikuti panggilan Tuhan untuk menjala manusia, kita sedang menyelamatkan sahabat kita dari kehancuran. Begitu banyak saudara, orang-orang putus asa di kota Sorong, Sorong Raya, Provinsi Papua Barat Daya, Tanah Papua, Indonesia, bangsa-bangsa. Saudara dipilih bukan hanya menjala ikan, menjala berkat, menjala keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidupmu dan keluargamu. Tapi juga engkau dipanggil dan dipilih sebagai yang paling prioritas, menjadi penjala manusia. Sebab begitu kita membagikan kesaksian menjala manusia,
Maka apa yang terjadi saudara? Kita menolong orang. Ya, berapa banyak orang bunuh diri diselamatkan karena kesaksian temannya yang berkata, kawan, kenapa engkau lagi sulit hari ini? Ayo, mari berdoa bersama saya. Mari berdoa, bersekutu bersama saya. Yang tadinya ingin bunuh diri berubah jadi mengiring Kristus. Jadi keselamatan itu penting Bapak Saudara, jangan simpan sendiri talentamu. Sebab ada banyak orang di luar sana yang sedang membutuhkan keselamatan, pertolongan, bantuan, dukungan. Lewat doa tapi juga support untuk mereka bisa menjalani hidup. Dan saudara tidak hanya dipanggil untuk menjala ikan, menjala kehidupan saudara dan berkat bagi keluarga. Tapi dipanggil lebih utama menjala manusia. Jadi saudara jangan lupakan menjala manusia dalam kehidupan, sebab Paulus berkata, apakah mahkotaku di hadapan Tuhan ketika aku mati? Yaitu apa? Keselamatan jiwa-jiwa. Pernah juga saya sudah sampaikan di sini saudara, ketika kita mati nanti saudara, apa yang kita terima adalah segala jeripayah kita tentang Tuhan dan pekerjaannya. Waktu kita bekerja untuk Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan, kita sedang kirim material ke sorga untuk kita pun rumah. Jadi saudara makin setia, makin mengikuti Tuhan, makin bekerja menjala manusia, saudara sedang kirim bahan material ke sorga. Sebab ketika engkau sudah mati, rumahmu megah. Amin. Ada sebuah cerita yang pernah saya ceritakan. Paul Yonggi-cho punya, ada hamba Tuhan di situ, dia mati suri. Ketika dia mati suri saudara di gereja besar itu, dia melihat di sorga ada rumah-rumah orang saudara yang telah mati. Ya, ketika itu saudara dia melihat rumah orang yang disebut pendeta yang hebat juga, karena jumlah pendeta banyak di gereja Korea itu, jadi ada yang sudah meninggal. Nah, pendeta yang sudah meninggal itu rumahnya kecil, tidak besar. Dan saudara tahu, ada seorang kostor di gereja mereka yang suka membersihkan pekerjaannya, membersihkan gereja, merapikan gereja dan melayani tentang hal-hal terkait tentang kebutuhan makan dan minum di pelayanan itu memiliki rumah yang sangat megah, rumah yang mewah di sorga. Ternyata Tuhan membuka rahasia. Waktu hidup kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, memberitakan kasih Tuhan, kita menjadi penjala manusia melayani pekerjaan Tuhan, kita sedang kirim material ke sorga sehingga rumah kita nanti besar, bagus, mewah. Tapi yang tidak pernah peduli gereja dan pelayanan, rumah kecil pas-pasan. Jangan sampai lagi di sorga dia tidak punya rumah, tinggal berjalan saja. Di sorga memang masuk tapi nggak punya rumah di sorga saudara. Jadi jangan hanya kita berpikir bangun rumah di rumah dunia ini megah, bagus, indah. Tapi rumah di sorga kita lupa menabur kebaikan dan pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, yang pertama penting bahwa dimuridkan itu, bicara iman dan pemuridan, itu bicara tentang kita mengiring Kristus, ikut panggilannya, yaitu menjadi penjala manusia. Sebab dengan demikian kita sedang ikut serta apa? Ikut serta dengan pekerjaan Tuhan yang besar. Kemudian yang kedua saudara, murid yang membayar harga. Jadi saudaraku yang terkasih, waktu kita dimuridkan, kita harus bayar harga. Apa itu harga yang harus dibayar? Waktu ya dikatakan Yakobus, Petrus, Andreas, Yesus panggil di tepi pantai itu. Mereka bersama dengan ayah mereka membersihkan jala. Dan pada waktu dipanggil Yesus, mereka tinggalkan dong punya ayah itu. Dong tinggalkan dong punya jala ikan itu. Dan Tuhan bilang, ikutlah aku menjala manusia. Jadi saudara, murid harus bayar harga. Kalau saudara mau jadi murid Kristus, kita harus bayar harga. Saudara bayar harga itu termasuk apa? Segala yang saudara korbankan untuk pergi ke gereja.
pergi ibadah-ibadah. Wah, saudara, ikut ibadah itu kan tentunya pasti pengorbanan. Pengorbanan apa saudara? Pengorbanan dari saudara dari arah rumah saudara sampai tiba ke tempat ibadah itu butuh pengorbanan, butuh waktu, butuh kesenangan yang harus ditinggalkan. Yang tadinya engkau harus bersenang-senang dengan temanmu, dengan rekanmu di kafe, cerita-cerita yang tidak jelas, senang-senang, ketawa ketiwi. Engkau ingat jam ibadah, kau tinggalkan temanmu dan kesenanganmu, engkau pergi, engkau murid Kristus. Tapi kalau hari di mana engkau tahu itu adalah waktu ibadah, lalu kau malah berpikir santai-santai saja, ibadah kan masih ada tahun depan lah. Tunggu, mungkin 5 tahun lagi saya ke gereja. Itu saudara, waktu begitu engkau bukan murid. Engkau adalah pengikut. Jadi saudara, murid adalah orang yang mau bayar harga. Bahkan kita tahu saudara, ya jemaat-jemaat kita semangat ibadah ini luar biasa. Sampai kadangkala jalan kaki dari Ringo saudara. Luar biasa. Tuhan melihat jerih payahmu. Semangatmu seperti orang Yahudi. Ibadah itu tidak ada yang pakai kendaraan. Semua naik jalan kaki saja saudara. Dan mereka yang mengikut Kristus saudara, mereka yang menjadi murid mereka rela meninggalkan segala sesuatu dan hanya nomor satukan Yesus yang menjadi paling utama dalam kehidupan mereka. Pribadi Kristus tidak dapat digantikan dengan kesenangan apapun, itu murid. Murid mau bayar harga saudara. Kemudian apalagi saudara, murid akan meneladani gurunya. Yesus itu punya keteladanan apa saudara? Yesus sang mentor agung, dia mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Prioritasnya keselamatan orang lain. Orang lain punya susah, itu yang ada di hati Yesus. Kalau saudara, kita mau jadi murid Kristus, kita bukan kepo yang jelek. Kita kepo untuk yang baik. Kita peduli orang lain untuk sesuatu terjadi. Katanya dia kemarin ada sakit. Bagaimana dia sudah sembuh kah belum? Kita jenguk kah? Kita tanya kah kabarnya? Itu murid. Tapi kalau malas tahu, itu bukan murid. Dia hanya pengikut Kristus biasa. Menjadi murid saudara, kita harus teladani Yesus. Yesus tidak memikirkan tentang dirinya. Dia tidak pikir tentang hal-hal apa yang ada di dalam dirinya. Dia hanya memikirkan tentang umat, pelayanan, gereja, dan pertumbuhan gereja. Jadi hal ini yang kemudian dilakukan para murid sesuai dengan catatan Kisah Para Rasul dalam Perjanjian Baru. Bahwa jika kita mengaku murid Yesus, maka teladan kita harus lanjutkan dalam pelayanan kita saudara. Nah kemudian juga kalau kita murid saudara, maka kita akan memiliki kedisiplinan. Ya, sebagai murid Kristus kita akan disiplin. Lukas 6 ayat 40 berkata apa? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajaran akan sama dengan gurunya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bahwa ketika kita berada menjadi posisi murid. Kalau pengikut kan malas-malas saja saudara. Ya, tapi kalau murid selalu ada bersama Kristus. Dia tidak pernah melalaikan yang namanya apa? Persekutuan dengan Tuhan, itu murid. Tapi kalau pengikut Kristus, sekali-sekali saja. Amin. Saya rindu jemaat SICC tidak boleh jadi pengikut. Kalau pengikut itu kan ya sebulan sekali ikut persekutuan. Tapi kalau murid setiap waktu setia. Dan saudara, saya percaya murid itu tidak ya. Apa kelebihan murid dengan pengikut? Murid dipercayakan rahasia yang pengikut tidak tahu. Murid akan dapat up to date tentang hal-hal tentang kerajaan sorga. Murid doanya lebih cepat dijawab, saya yakin saudara.
daripada pengikut. Karena pengikut kan sekali-sekali saja. Pengikut kan kadang-kadang kalau dia mau senang cari Tuhan, dia senang. Tapi kalau enggak, nantilah begitu. Nah, ini perbedaan. Kalau murid kan enggak, saudara. Coba saudara, mungkin saudara sebagai orang tua, lihat anak-anak saudara yang bersekolah. Pernahkah mereka masuk sekolah cuman 1 kali 1 minggu? Kalau anak saudara masuk 1 kali 1 minggu, saya pastikan wali kelas dan kepala sekolah akan menyurat saudara pemanggilan orang tua murid. Kenapa? Karena anak murid ini tidak pernah masuk sekolah. Tapi kalau dia murid teladan, dia akan selalu apa? Selalu datang tepat waktu, selalu masuk setiap hari. Itu yang disebut dengan murid anak sekolah. Saudara, kembali kepada kita. Saudara murid atau pengikut? Kalau pengikut hanya saat-saat dia sedang perlu saja. Tapi kalau dia murid, dia adalah murid, saya sebagai murid Kristus, apapun yang terjadi, saya harus sambayang. Ya kan? Coba saudara, ada anak murid saudara yang tidak masuk sekolah 1 bulan, bahkan 1 tahun, dipastikan DO saudara. Ya, dipastikan akan dipanggil dan diberhentikan dari sekolah itu. Karena apa? Karena 1 tahun 1 kali masuk sekolah. Demikian kita saudara. Siapakah kita? Jati diri kita. Saudara pengikut atau murid Yesus? Kalau saudara murid Yesus, setia. Sebab jeripayamu dengan Tuhan tidak sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Engkau cari Tuhan, engkau sebagai murid. Ya. Pernahkah seorang murid saudara mempertimbangkan terkait masuk sekolahnya dia? Tidak ada. Ya, saudara mungkin sekolah di Kampung Baru. Ya, anak saudara sekolah di Kampung Baru, saudara tinggal di kilo 17. Apa saudara akan mengomel sama kepala sekolah? Kepala sekolah minta maaf, terlalu jauh. Jadi tong akan sekolah itu sebulan sekali saja ya, karena tong jauh. Ada begitu enggak saudara? Tidak kan? Seorang murid akan bayar harga, pagi-pagi bangun, naik angkot kah, mau naik sepeda motor kah, dia akan pergi cari tempat sekolahnya itu saudara. Karena dia tahu dia murid di situ. Amin. Tapi kalau pengikut kan tidak. Pengikut kan dia cuman suka-suka saja saudara. Tetapi saya berharap kita tidak boleh. Kita harus disiplin saudara. Kita ini murid Kristus. Sama-sama bilang dengan saya murid Kristus. Maka saya harus setia. Amin. Jadi murid Kristus harus bayar harga saudara. Apapun yang terjadi dia disiplin. Kemudian yang kelima saudara, seorang murid Kristus harus berbuah dan berakar. Berbuah dan berakar. Ya. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, murid akan berakar dan berbuah. Ketika kita berada bersama dengan Kristus saudara, menjadi murid Kristus, maka kita pastikan kita akan bertumbuh, berakar, dan juga kita akan berbuah. Jadi bedanya pengikut dan juga murid ada pada berakar atau berbuah. Ya. Saudara bisa lihat pohon yang selalu dikasih pupuk, tanahnya ditambah kalau sudah berkurang, disiram tepat waktu, dengan yang dibiarkan tumbuh.
maka ada perbedaan yang luar biasa. Dari sisi daun lebatnya, dari sisi pertumbuhan bunganya, dan dari sisi buahnya. Ini yang penting saudara. Murid, karena dia selalu ikut Yesus kemanapun Yesus pergi, maka murid-murid itu menjadi sama seperti gurunya. Ya, barang siapa telah tamat pelajaran bersama Yesus, dia menjadi seperti gurunya. Jadi murid ketika Yesus tinggalkan dan kembali pada kemuliaan di sorga, murid yang menjadi representasi Tuhan. Murid menjadi rasul. Pengikut tak bisa jadi rasul. Pengikut bisa jadi murid, tapi pengikut tak bisa jadi rasul. Hanya murid yang bisa jadi rasul, saudara. Kalau saudara mau dipakai Tuhan berakar dan berbuah. Tuhan pakai saudara dan saudara jadi tanda heran dalam hidup. Talentamu 2 jadi 4, 5 jadi 10. Itu hanya didapat waktu saudara dan saya jadi murid. Murid akan berakar, murid akan berbuah. Tentunya akar murid sama akar pengikut beda. Buah murid dengan buah pengikut itu beda, saudara. Tanda heran Tuhan, pertolongan Tuhan, pengikut dengan murid tentu beda. Kenapa? Karena pengikut mudah sekali terombang-ambing, saudara. Kita akan lihat, saudara, ini ada perbedaan ya. Apa perbedaan dari pengikut dan murid? Yang pertama, pengikut itu biasanya menunggu saja. Sedangkan murid itu action. Dia mencari. Ini perbedaan, saudara. Sekali lagi saya mau sampaikan, kalau saudara dan saya ada di posisi mana? Pengikutkah atau muridkah? Kalau pengikut biasanya suka menunggu. Dalam kisah Yesus mengadakan roti dan ikan ketika memberi makan 5.000 orang. Tampak sekali perbedaan antara murid dan pengikut. Ketika Yesus menyuruh murid untuk memberi makan sebanyak orang itu, para murid berusaha untuk mencari makanan yang ada. Sedangkan pengikut hanya menunggu saja. Saudara, siapa kita? Hari ini kita datang beribadah. Kembali tanya diri, saya ini sebenarnya pengikut Yesus kah atau murid Yesus? Kalau murid Yesus, kita action. Kita lihat apa yang kurang. Waktu Yesus KKR 5.000 orang, dilihat kebutuhan makanan dan minuman kurang. Ya, makanan. Yesus bilang, beri mereka makan. Yang lain juga sama-sama ikut ibadah di situ. Mereka cuman apa? Baku lihat saja, baku lihat, menunggu saja apa yang akan terjadi. Tapi murid tidak. Cepat, kamu cari dulu apa-apa yang ada di situ. Akhirnya ketemu, ada seorang anak memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan. Bawa kepada Yesus. Tuhan, ini yang ada. Sudah dipecahkan. Jadi tanda heran Tuhan, 5.000 orang bisa makan, itu karena kerja keras dari murid-murid yang action. Bertindak, bekerja, mencari. Saudaraku yang terkasih, kalau kita mau lihat pertumbuhan gereja yang luar biasa, Jemaat SICC tidak boleh menunggu. Jemaat SICC harus apa? Action, saudara. Kalau tunggu saja, sudah, tenang saja. Nanti kita berdoa mujizat turun sendiri. Wah, haleluya. Memang benar, saudara. Saya melihat bahwa SICC ini paling banyak mujizat terjadi. Tapi masa begitu juga sih? Berarti kita ini semua nanti pengikut saja ini, saudara. Tidak masuk murid ini. Kalau murid itu dia action. Dia bertindak. Dia melakukan. Bahkan justru kelebihannya di situ. Action itu membuahkan 5.000 orang menikmati. Roti dipecah-pecahkan, ikan dipecah-pecahkan. Tanda heran itu terjadi kalau saudara dan saya action murid. Jangan kita jadi pengikut yang cuma tunggu saja. Nanti durian dia runtuh juga Pak Pendeta. Jangan saudara, jangan tunggu begitu. Kita bukan
pengikut, tapi kita murid. Yang kedua saudara, pengikut hanya memikirkan diri sendiri, egois. Sedangkan murid berjiwa sosial. Setelah Yesus meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus kemudian menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Kemudian orang banyak mencegah Yesus pergi dari kota tersebut agar Yesus bisa menjadi milik mereka sendiri. Supaya mereka bisa terus menerima mujizat dari Yesus. Tujuan Yesus adalah agar semua orang menerima keselamatan dan daripadanya. Bukan hanya sejumlah orang atau kelompok. Yesus memanggil ke-12 rasul untuk menjadi penjala manusia, untuk membagikan kabar sukacita tersebut. Banyak orang waktu itu saudara, kalau saudara baca tadi Lukas 4 ayat 38 sampai dengan ayat 41, di situ dikatakan, Yesus tidak boleh pergi ke kota lain. Yesus di kota sini saya dong tahan Yesus. Maksudnya Yesus sembuhkan kami saja. Yesus berkati kami saja. Tidak perlu kota lain menerima mujizat seperti kota kami. Waktu itu pernah terjadi seperti itu saudara. Jadi murid tidak, murid berjiwa sosial. Kita harus seperti Yesus memberitakan juga di kota-kota lain, jangan hanya kota itu. Tapi kalau pengikut tidak, pengikut egois saudara. Ya, pengikut itu egois. Mereka tidak mau orang lain dapat mujizat dong, tutup mati talenta itu kubur dalam-dalam. Ya. Orang tidak boleh tahu ada berkat besar yang saya tahu. Itu berarti pengikut saudara. Tapi kalau saudara ingin menebar kasih, memberitahukan kesaksian, membagi mujizat dan seterusnya, bersaksi tentang karya Tuhan, saudara adalah murid. Murid berjiwa sosial. Orang lain juga harus mendengar kasih dan kabar Kristus. Ya. Ada saudara ya yang merahasiakan. Tidak usah. Ya, tidak usah ini, tidak usah itu. Jangan saudara. Kita bukan merahasiakan kerajaan sorga, justru kita membagikan rahasia kerajaan sorga. Kemudian apa lagi bedanya? Pengikut saudara selalu mencari pujian, sedangkan murid berkorban. Ketika dalam mengikut Kristus kita hanya bertujuan untuk mencari pujian, maka kita masih berada pada tingkat pengikut. Sedangkan murid akan berkorban banyak hal untuk bisa melayani. Contoh dalam Injil Lukas, para murid meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Jadi saudara, perbedaannya apa tadi? Kalau kita lihat pengikut hanya mencari pujian, sedangkan murid berkorban. Kadang-kadang kan begitu saudara ya. Kalau hanya ikut Tuhan itu kan karena mau dipuji saja. Ya. Ada cerita saudara, ya, teman pendeta dia bilang begini. Kalau yang datang itu gubernur di gereja, tinggal dia pergi sumbang lagu, dia menyanyi terus. Dari ibadah awal sampai akhir dia tinggal slip menyanyi terus. Karena yang hadir gubernur. Tapi kalau bukan gubernur yang hadir, sio, dia tidak pernah untuk mau sumbang lagu. Nah ini dia. Ini berarti cari apa? Cari pujian. Tapi kalau kita mencari Tuhan, kita murid saudara, kita berkorban. Ya. Ada tidak ada orang, ada tidak ada pejabat pun, biasa saja. Haleluya. Tetap setia. Tetap datang jam 9. Tetap setia untuk waktu. Ya, khusus ya bagi yang kita melayani Tuhan. Tapi kalau ada pejabat, cepat datang pagi semua saudara. Ini kan berarti mau pujian saudara supaya dilihat. Nah ini saya berharap kita tidak boleh hanya mau menerima pujian dari manusia. Kita harus mencari pujian itu dari sorga. Sebab sekali lagi dalam setiap ibadah Raja Sorga yang hadir. Ya,
Mau gubernur, bupati, wali kota itu kan pejabat dunia. Saudara lupa ada pejabat sorga, yaitu Allah semesta alam, raja di atas segala raja. Jadi biarlah kita mau menjadi murid, jangan jadi pengikut. Murid hanya pujian manusia. Pengikut pujian manusia, murid pujian dari sorga. Kemudian yang keempat, pengikut hanya melakukan rutinitas, sedangkan murid melakukan perubahan. Ya, saudaraku yang terkasih, setelah Yesus membuat mereka menjadi kenyang, ya, dalam 5 roti itu, saudara. Pengikut hanya datang kepada Yesus untuk meminta Yesus memberikan makan saja dan tidak mau susah mengikuti susahnya jalan Yesus. Sedangkan murid Yesus bekerja keras untuk memberitakan kabar gembira. Jadi bedanya saudara, pengikut sama murid Yesus. Kalau pengikut ya hanya rutinitas saja. Ibadah-ibadah saja gitu. Tapi kalau murid tidak. Tadi saya bilang, dia selalu mau lihat apa yang kurang dari pekerjaan Tuhan. Oh, kita mau ibadah. Pak Pendeta, kurang kendaraan mobil. Siapa pendeta? Mobil. Kita antar di gereja. Begitu saudara, itu murid Kristus. Haleluya. Jadi saudara, mari topang pekerjaan Tuhan. Ya, harus semangat saudara. Kita ikut Tuhan atau kita murid Kristus. Kalau pengikut dia mau berkorban. Sudah, saya punya hari ini nih, saya ada pekerjaan apa, tapi saya tinggal dulu. Saya pokoknya harus ibadah. Nah itu murid. Murid tidak mau tahu urusan ajak-ajak tadi. Kemana saja. Hari ini tong ke pantai. Ayo di pantai tong santai-santai. Cerita-cerita. Oh tidak. Hari ini tuh saya ibadah. Itu murid saudara. Pengikut tidak. Oh iya. Nanti sudah minggu depan saja ibadah. Itu pengikut. Saya berharap kita jangan jadi pengikut saudara. Kita harus jadi murid yang mau korban buat Yesus. Amin. Segala kesenangan kita, jala kita, tinggalkan ikut Tuhan, jala manusia. Kemudian yang kelima, pengikut mencari dukungan, murid mendukung. Jadi beda ya. Kalau murid dia mendukung orang, menopang orang. Kalau pengikut dia minta ditopang, dia minta didukung. Banyak para pengikut Kristus hanya mau disembuhkan, hanya mencari mujizat Yesus. Tetapi para murid rela meninggalkan sanak saudaranya demi terlibat dengan pelayanan bersama Yesus untuk orang lain. Murid Kristus saudara, ada firman berkata apa? Beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Nah ini yang tahu ini adalah murid biasanya. Saudara, ayat itu bilang, beritakanlah Injil baik atau tidak baik waktunya. Saudara tahu? Saya memberitakan Injil, melayani Tuhan, itu tidak selamanya saya dalam kondisi sehat. Ada kalanya saya sedang berdiri, melayani, saya sedang sakit. Tetapi saya pegang firman Tuhan apa? Beritakanlah Injil Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Itu untuk diri pemberita itu. Jadi orang yang melayani Tuhan kalau dia murid Kristus, dia nggak peduli dia lagi sakit, dia tetap memberitakan Injil. Dia tetap melayani. Itu yang baru murid. Waktu engkau sedang sakit, engkau tetap melayani, saudara, saya mau bilang. Itu kau akan dibayar mahal oleh Tuhan, saudara. Percaya saya bilang. Paulus berkata dalam Roma 8, ayatnya yang ke-36. Kami sepanjang hari digiring seperti domba sembelihan dalam memberitakan Injil. Paulus dalam kesengsaraan masih tetap menginjil, masih mendoakan orang padahal dia dalam keadaan menderita kelelahan dan seterusnya. Itu yang saya sebut apa? Murid Kristus. Ya. Bayangkan saudara, saya pernah sebuah kesaksian ya, yang ketika beberapa bulan kemarin kita kedatangan jemaat Tuhan dari Fak-Fak, minta didoakan pelayanan pastoral counseling.
saya baru tiba dari Jakarta bersama ibu pagi, langsung pimpin ibadah, kemudian selesai ibadah, langsung pastoral konseling 3 orang. Selesainya jam 9 malam. Saya langsung oleng, saudara. 3 orang, saudara. Bayangkan 2 pelepasan. Wih, oleng, saudara. Bayangkan. Karena dari Jakarta terbang, tiba, ibadah, langsung lanjut pelayanan pelepasan sampai jam 9 malam. Besok pagi lanjut lagi. 3 hari berturut-turut dan kemudian jemaat dia kembali ke Fakfak. Coba saudara bayangkan. Betapa disitulah murid dan pengikut bedanya. Kalau pengikut kan tidak mau yang begitu-begitu, saudara. Pengikut Kristus yang hanya ikut-ikutan, dia nggak mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tapi yang murid Kristus, ya, saya lihat jemaat kita itu luar biasa, ya. Semangat yang luar biasa, apalagi pelayan-pelayan di SICC. Mereka ada sibuk kegiatan, ya, ada usaha bisnis dan semua datang tetap hujan-hujanan dan seterusnya. Latihan dan seterusnya, kegiatan dan seterusnya. Tetap menyempatkan, dan itu yang saya bilang, murid. Jadi kalau murid, saudara, ya, tim-tim musik itu, murid, dia akan korban segala sesuatu. Dia sibuk tapi dia tetap melayani Tuhan. Kadang, aduh Pak Pendeta, lagi flu, lagi kepala pusing, tapi tidak apa-apa, saya tetap bisa melayani. Wah, itu saya mau bilang, itu murid Kristus. Upahmu besar di sorga, saudara. Ketika kau sedang lelah, engkau benar-benar berkorban untuk pekerjaan Tuhan dan beribadah, dan kau lebih melayani Tuhan, di tengah-tengah penderitaanmu, engkau murid. Tapi kalau pengikut kan enggak. Pengikut selalu bilang, sudah kasih yang lain, sudah pendeta. Ada orang lain, ya sudah. Kasih orang lain, sudah Pak Pendeta. Itu pengikut. Kalau murid, nah, apapun keadaannya, asal jangan mati saja Pak Pendeta. Kalau saya mati, saya tetap, saya masih hidup, berarti saya tetap berdiri melayani Tuhan. Nah, itu yang saya mau bilang, murid. Jadi saudara, selama masih bernapas, murid mati-matian akan melakukan bagian dia untuk Tuhan. Itu murid. Tapi kalau pengikut, tidak mau berkorban. Jadi mari saudara, posisi kita ada di murid atau pengikut. Karena suatu hari kelak, saudara, siapa yang diangkat ke sorga, saya percaya hanya murid Kristus. Pengikut dia nanti akan tinggal kalau Yesus datang, saudara. Karena pengikut kan tidak serius untuk melayani Tuhan, saudara. Mengasihi Tuhan, berkorban untuk Tuhan, mencari Tuhan. Kita lihat yang ke-6. Pengikut hanya dilayani, sedangkan murid melayani. Seperti terlihat dalam mujizat Yesus yang mengandalkan roti. Para pengikut hanya datang untuk mengikuti Yesus saja ketika mereka lapar, pasrah, dan mereka tidak berbuat sesuatu untuk mencari makanan. Namun para murid Yesus berusaha mencari makanan, dan setelah Yesus melakukan mujizat penggandaan roti, para murid dengan segera membagikan kepada semua orang. Jadi apa perbedaan pengikut dan murid Kristus? Pengikut hanya mau dilayani. Murid selalu bertanya, apa yang saya harus buat untuk Tuhan dan gereja dan pelayanannya? Itu murid, saudara. Amin. Murid Kristus, dia selalu ingin apa yang kurang, apa yang kurang. Pak Pendeta, saya bisa bantu ini, bisa bantu ini. Wah, itu murid Kristus. Haleluya. Tapi kalau misalnya Pak Pendeta bilang, bisa ini kah? Aduh, Pak Pendeta, jangan deh gitu. Yang lain saja. Gitu saudara ya. Ini perbedaannya ya. Perbedaan pengikut, perbedaan murid. Murid Kristus akan dipakai Tuhan dahsyat, saudara. Murid-murid Kristus pasti akan ditolong Tuhan dalam kehidupan mereka. Berbeda dengan pengikut yang hanya begitu-begitu saja. Ini lihat penutupnya, saudara. Dalam perjalanan kekristenan, kita yang hanya mengejar mujizat, berkat, dan jawaban doa. Namun yang terpenting dari semua itu, saudara, bukan mengejar itu, melainkan menjadi murid. Ingat, kita bukan pengikut tapi murid. Murid mengenal panggilannya. Murid akan tahu harga yang harus dibayar untuk pekerjaan Tuhan.
murid akan meneladani gurunya, murid akan disiplin, dan murid akan berakar dan berbuah, saudara. Jadi saya mengajak kita semua, yuk jadi murid Kristus, Bapak Ibu Saudara. Amin.